Jadi sebelumnya kita udah bahas soal chondroichthyes atau ikan yang tulang rawan ya. Ada hiu, ada kimera, ada pari. Nah, sekarang kita pindah gantian bahas si osteoichthyes atau ikan yang udah punya osteon, ikan yang udah punya tulang keras. Nah, di sini sebenarnya osteoichthyes itu ada dua kelompok yang beda nih. Ada Actinopterygii sama Sarcopterygii. Nah, masing-masing itu dia udah melewati checkpoint yang beda. Yang pertama itu adalah Actinopterygii. Dia udah ngelewatin checkpoint yang ini nih. Checkpoint 1, 2, 3, 4, 5. Yang 5 ya, lungs, paru-paru. Jadi dia tuh udah punya paru-paru. Sedangkan satu lagi, si Sarcopterygii, dia bahkan udah lebih kompleks lagi. Jadi si Sarcopterygii ini, dia selain punya paru-paru, dia juga udah punya lobe veins atau sirip yang punya lobus, sirip yang ada dagingnya. Emang yang ini nggak ada dagingnya? Ntar kita bakal bahas lebih detail. Jadi ini bakal saya kecilin dulu dan saya bakal munculin gambar si Actinopterygii dulu ya. Nah ini adalah contoh dari Actinopterygii ya. Ini contohnya adalah lionfish, ikan yang ada di laut. Salah satunya juga ada di Indonesia dan dia beracun banget ya. Makanya dia belang-belang. Itu kolorasi yang menunjukkan bahwa dia beracun ya. Si ini Actinopterygii ini dia punya ciri khas terkait dengan namanya. Itu alasan kenapa dia namanya Actinopterygii. Jadi Actinopterygii itu dia terdiri dari dua kata. Yang pertama itu adalah actinos. Actinos. Bahasa Yunani artinya adalah pancaran atau sinar. Lalu pteregii itu dari kata ptera. Ptera itu artinya sayap. Emang dia punya sayap? Sayapnya bersinar. Ini maksudnya kayak gimana ini? Jadi gini, kalau kita lihat ininya, struktur si siripnya, itu kan ini sirip ya. Siripnya kayak gini kan. Terus dari yang bulatan ini, dia ada tulang siripnya. Ya gini, ini ngerti nggak arahnya kemana ini? Jadi ini tuh kan kayak bintang. Terus ini kayak pancaran cahayanya, pancaran sinarnya kan. Ini nyambung ini tulang sirip, terus ada si sirip-siripnya. Nah itu alasan kenapa dia disebut Actinopterygii, karena dia punya sirip yang terdiri dari tulang sirip dan mirip kayak pancaran cahaya gitu kan. Itu alasan kenapa dia namanya Actinopterygii. Jadi saya tulis di sini ya. Jadi sifatnya itu si siripnya itu disusun oleh tulang sirip. Nah, terus si ini salah satu ciri khasnya lagi dari si Actinopterygii itu, jadi si tulangnya itu nyambung langsung sama bagian bagian tubuh utamanya ya, yang gininya ya. Jadi yang bagian ininya, terus dia nyambung ini langsung tulang kan, itu juga langsung tulang, baik itu sirip dorsalnya ataupun sirip pektoralnya di sini. Jadi selain siripnya itu disusun oleh tulang sirip secara langsung, dia juga digerakkan oleh tubuh utamanya, si yang ini, yang gede ini. Dia digerakkan oleh tubuh. Itu ciri khas dari Actinopterygii. Lalu satu lagi di sini kita bisa lihat ya, ada checkpoint 5 lungs. Artinya si Actinopterygii itu dia punya paru-paru. Nah, paru-parunya di mana? Kalau misalnya kita makan ikan nih, itu memang dia ada paru-parunya. Sebenarnya untuk Actinopterygii modern dia udah nggak punya paru-paru, karena paru-parunya itu dia termodifikasi. Jadi apa? Jadi yang bisa kita lihat kalau misalnya kita belah ikan, bentuknya kayak gini, dan isinya itu ada udaranya. Jadi di dalam sini tuh ada udaranya. Nah ini tuh apaan? Ini adalah gelembung renangnya, atau dinamakan juga sebagai ini ya, kalau bahasa Inggrisnya adalah swim bladder. Ya, gelembung renang. Jadi dia udah nggak berfungsi sebagai alat pernafasan lagi, dia lebih digunakan sebagai gelembung renang untuk membantu dia mengapung dalam air ya. Itu jadi kayak ya gitu, gelembung gitu. Jadi dia berenang bawa-bawa gelembung. Dia nggak tenggelam tuh gara-gara itu gitu. Tapi dulunya itu adalah paru-paru. Nah, gitu. Itu adalah ciri khas utama dari Actinopterygii. Dan Actinopterygii ini itu dia mencakup mayoritas ikan yang manusia konsumsi itu kurang lebih adalah Actinopterygii semua. Jadi mulai ikan yang air tawar kayak misal ikan mas atau ikan nila, sampai ikan yang
ada di muara kayak bandeng, atau ikan-ikan yang di laut kayak kakap, ada bawal dan lain-lain yang punya tulang keras dan yang punya sirip kayak gini, itu adalah Actinopterygii ya. Jadi saya nggak akan bahas klasifikasinya lebih lanjut karena banyak banget Actinopterygii dan ribet kalau misalnya mau hafal satu-satu klasifikasinya dari si ikan ini tuh banyak banget soalnya dan bervariasi banget gitu. Nah itu kurang lebih si Actinopterygii. Nah selanjutnya kita bakal bahas soal satu lagi nih, ada Sarcopterygii, tapi saya bahas di video selanjutnya. Jadi ini saya stop sampai